di sini posisinya. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat nih daerah komersil untuk daerah lokasi future, di mana yang harganya itu komersil yang paling tinggi. Ya, misalkan gini, ada ruko di mana-mana kan, ada ruko misalkan Hampton, ada ruko Madison lah, ada ruko Ilago dan sebagainya, banyak lah ruko di Paramount ya. Tapi sebetulnya yang nantinya itu menurut saya nih ya, kedepannya itu yang value-nya akan tambah tinggi lagi, itu pastinya di Boulevard, betul nggak? Boulevard tuh maksudnya jalan ini. Nah, Boulevard itu ini nih Pak, Atau yang Bapak ini? tahu kan, Mall SMS, Ya. Mall Sumarekon, ya. Mall Sumarekon itu adalah jalan Boulevard Gading Serpong tuh, dari arah Mall Sumarekon tuh, jadi dari arah Gading Serpong masuk, jadi road terbesarnya. Nah, terus dari situ Bapak lurus lagi, nanti ketemu ada Hotel JHL. Hotel bintang 5 ya, JHL ya. Ada yang Betsaida sebelah kiri. Nah, itu kan di Boulevard semua kan. Nah, ini lurus lagi. Nanti ketemu ada pertigaan yang ada Hampton. Yang ada Papaya Supermarket. Jadi kan melewatin juga ya, ada Papaya Supermarket, ada Habits gitu. Nah, dari situ maju lagi sedikit. Nah, ini adalah sambungannya nih Boulevard juga. Dimana Boulevard ini tuh sudah tembus langsung ke arah BSD City nih Pak. Ini jadi kalau ke sini tuh ke arah Mall SMS. Mall SMS. Betul. Nanti kalau misalnya nih Bapak misalnya mau ke Mall SMS ataupun misalkan mau ke arah mau ke arah Hotel JHL, tinggal ke sini aja. Tuh kelihatan gedung-gedung besarnya. Oh, jalan ini ya. Jalan ke situ tuh, jalan Boulevardnya nih Pak. Jadi ini adalah road terbesar di Gading Serpong lah, Boulevard. Di mana kalau yang lokasi sebelah sana itu kan udah lokasi lama ya, kan nggak mungkin lagi dijual ruko dong, karena udah pada bangunan kayak Betsaida lah, terus udah best walk lah dan sebagainya gitu loh. Ada meter pen. Iya, ada kan dari situ kan juga ada Papaya Supermarket gitu kan. Nah ini lurus lagi nih, ini ketemu nih lampu merah di depan situ. Yang mau ke arah itu ya, Simfonia ya. Betul banget Bu, iya. Jadi ini lampu merah di sini, ini tuh lurus, ini kan ke Boulevard yang nembus ke arah BSD. Iya. Ya. Dimana ini sudah diresmiin bulan Januari ya, antara 3 developer besar, Paramount, Sumarekon sama BSD. Jadi kita berkolaborasi buat jalan tembus ini karena BSD, Paramount dan Sumarekon tentu saja itu punya kepentingan di daerah sini. Selain maksudnya mereka ingin membangun daerah yang lebih bagus lagi kan, seperti itu. Nah tadi betul yang kata Ibu, ini adalah lampu merah nih, lampu merah perempatan besar ya. Dimana kalau belok kanan ini adalah namanya kawasan Simfonia Pak. Simfonia itu punya Sumarekon. Di sini tuh banyak sekali klaster-klaster, Pak. Ya, ini klaster-klaster besar di sini. Kurang lebih mungkin puluhan klaster lah ya di sini Pak. Iya. Ini juga masih baru kok Pak. Ini Pak silakan Pak. Nah jadi saya jelasin ruko yang kita pasarin ini Pasadena Square North itu lokasinya di Boulevard Pak. Nah mungkin teman-teman juga tahu ya namanya ruko di mana-mana tuh banyak. Developer A, B, C jual ruko gitu kan. Tapi lokasi yang hidup, lokasi yang kedepannya itu harganya tambah tinggi, itu pasti rukonya di Boulevard, dimana Boulevard itu jarang ada gitu kan. Nah ini rukonya. Nah jadi tadi saya baru saya ulang sedikit ya, kalau misalkan kita lihat dari arah masuk ke Gading Serpong, Boulevardnya itu ketemu Mall Sumarekon ya. Mall Sumarekon lurus terus, nanti lewatin ada Betsaida sebelah kiri, itu kan di Boulevard ya. Nanti lurus lagi tuh ada sebelah kanan Hotel Bintang 5 JHL Solitaire. Nah dari situ lurus lagi nih, karena kan daerah kita tuh pasti ke arah terus nembus ke arah BSD kan, ke arah selatannya kan. Nah lurus lagi nanti ketemu di sebelah kiri sudah ada mall, ya Mall Hampton Square. Di situ ada Papaya Supermarket sudah buka ya. Nah dari situ lurus lagi nih Boulevard nih, ketemu di perempatan lampu merah. Nah di bagian depan situ tuh, nah itu tuh yang ada lambang begininya. Ini sering disebut perempatan apa Bu? Anifa? Ini bilangnya bisa perempatan Pasadena sih. Oh, perempatan Pasadena. Kita perempatan Pasadena. Kita semua kan perempatan Simfonia. Tergantung ya. Oke. Ya. Gitu kalau BSD perempatan yang belok kiri ke Greenwich mungkin gitu kan. Nah dari sini kalau ke kanan ini kan teman-teman tahu ya, ini Simfonia. Iya. Banyak kawasan, sebuah kawasan lah seperti kayak Spring, PHG, dan di sini puluhan klaster. Ya.
klasternya juga yang mereka pasarin daerah Sumarekon ini yang kelasnya tuh middle up lah seperti itu ya, seperti ada Mozart lah, Louis daerah sini. Nah terus ini kita belum ngomong ke boulevardnya nih, ini kan boulevard itu kan jalan terbesarnya ya, ya kan. Nah dari sini kalau kita belok ke arah kiri, ini kan kalau ke kanan nih ke Sumarekon. Nah kalau ke kiri ini tuh ada landmarknya tuh punya Pasadena, punya Paramount berarti ya. Nah dari kiri sini kita belok kiri, ini sebelah kiri ketemu klaster yang namanya Pasadena Grand Residences ya. Nah dari sini, nah ini rukonya adalah Pasadena Square North yang pertama. Nah ini yang kita baru launching kemarin, Pasadena Square North yang kedua. Nah di mana Paramount itu buat juga jalan baru nih, row 28 meter. Jadi kalau ini row 45 nih, ini 45 ya, nanti ke arah BSD row-nya 50. Nah kalau ke sini row-nya 40. Ini row-nya itu 30 Ke Anifa ya Bu? Belum ke ya ke arah Anifa Ke ya. arah Anifa ya. Nah belok kanan sini row-nya 28 meter. Ini jalan baru yang kita buat yang nembusnya ke perumahan Pasadena Grand Pasadena Village ya. Nah dari sini tuh kalau kita lurus lagi sedikit, ini belok kiri tuh udah banyak ruko-ruko. Bu, sorry, ini row-nya berapa Bu? 28. Ini 28 ya? Ini Oke. 30. Ini 30, itu 45. Iya, Oke. ya. Nah, ini tuh ke ruko Anifa sini. Di sini juga banyak rumah-rumah, banyak klaster. Ada klaster Nara Village, ada klaster Elista, Samara, Karelia, Boston, nembus-nembus ke Alicante. Ya. Nah, terus dari sini kita kalau misalnya nggak belok kiri, lurus. Ini sebelum lurus terus, kita belok kanan. Ini punya Paramount juga nih, perumahan. Apa misalnya klaster-klaster ya? Apa itu Bu? Ada klaster Malibu, ada klaster Latigo, Carrillo, Amarillo, ya kan? Waktu itu juga East West juga pernah ada salah satu jualan ruko di sini, ruko Latigo ya. Nah ini kalau lurus lagi nih, nggak belok kanan, dia nembusnya langsung BSD. Karena sebelahnya Nara itu adalah perumahan Greenwich, kawasan Greenwich. Di mana Greenwich itu juga banyak klaster-klaster. Ada kawasan besar. Nah, iya di sebelah Nara, betul. Nah kita bisa bayangin nih, ini lokasi yang sangat terbukti bakalan hidup. Karena kalau di presentasi kita tuh ada tertulis bahwa kita harus mengembangkan bisnis di daerah yang memang udah jelas lokasinya gitu. Saya bilang jelas seperti apa? Ini Paramount dia tuh buat sebuah kawasan namanya Pasadena Central District nih. Kalau kita lihat tuh 40 hektar land development introducing the amazing epicentrum Pasadena Central District. Ya, jadi Pasadena Central District itu apa? Pasadena Central District itu 40 hektar terdiri dari pertama ada 3 klaster yang sebelah-sebelahan. Ya, pertama klaster Pasadena Grand Residence yang sudah sold out sekitar 90% lah ya, yang available tinggal yang 7M nih Pak, yang lebar 12. Terus yang kedua ada klaster yang namanya Grand Pasadena Village, GPV. Ya, ini lokasinya kalau dari kita di sini tinggal lurus ke arah sini nih. Ini juga udah ada landmarknya ini. Ini betul Pak, ini harganya di 5M. Paling murahnya, ukuran 8 sama 9. Ini Grand Pasadena Village. Klaster ketiga nanti di sebelah sini nih. Dimana lokasinya itu nanti dari arah Anifa tuh tusuk sate. Pintu gerbangnya tusuk sate nih dari Anifa nih. Ini klasternya lebih mewah lagi. Ini rencananya namanya sih Pasadena Mansion, tapi mungkin berubah gitu ya, atau bisa juga sama. Ini Pasadena Mansion. Itu lebih mewah dari yang ini. Betul, karena kenapa? Ini tuh selain residential juga ada yang namanya tuh studio loft. Studio loft itu di sini nih Pak. Studio loft itu maksudnya lebih besar dibandingin ruko. Jadi di sini itu ada 3 residential, ada kafling komersil 40 hektar ya, ini kafling komersil yang hadap boulevard itu kafling komersil. Terus ada ruko-ruko. Nah ini ruko yang kita pasarin nih, belakang kafling ya, Pasadena Square North. Terus juga ada studio loft. Kalau studio loft itu yang posisinya hadap ke jalan, tapi jalan yang mungkin second line, bukan yang boulevard gede banget. Tapi ini row-nya 28, cukup bagus banget, cukup besar ya. Karena kenapa? Nanti kalau misalkan nih teman-teman tahu ya, ini kan pasti bakalan rame, macet. Istilahnya tuh kalau kita lihat dulu
macet deket arah SMS, terus maju lagi ke deket yang G-Town waktu itu kan, yang deket JHL tuh macet, dibuat lurus kan, terus Hampton boleh macet nih, pertigaan nih, padahal pertigaan itu depannya tuh Hay Beach, bukan kawasan klaster. Nah ini tuh perempatan gitu loh, ini Simfonia ya kan, bla 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 gitu kan. Terus ke sini juga BSD juga yang tinggal Green Beach juga nggak mungkin dia ke arah sini lah ya, pasti dia lewat sini kan. Betul. Nah nantinya lampu merah di sini ya kan, sekarang udah ada lampu merah kan. Biasanya orang tuh mau ke lampu merah, aduh gue males nih ke lampu merah nih misalnya gitu kan, udah babak ke kiri gitu kan, ke sini. Terus misalnya dari sini nih, udah lewatin ini nih, lurus lagi nih, kita belok kiri sini juga bisa gitu loh. Oh nanti ada jalan ya? Ada jalan, ini namanya tuh ada Pasadena Walk-nya sama ada jalan mobil. Tadi tempat kopi-kopi itu ya? Iya. Kontainer itu? Kontainer. Iya, dulu di kontainer di sini ya. Salah masuk. Oh, yang Bapak masih di sini. Nah, ini bukan tempat kopi, Pak. Ini Studio Love contoh. Tapi ini iya lagi dibuat. Dan ini tahu nggak? Studio Love contoh ini itu kan dibuat 3 Studio Love. Ini udah ada yang mau ngambil. Namanya tuh apa namanya tuh namanya 90 Coffee. Sekarang dia ada di BSD. Dia mau buat khusus kayak kopi tapi yang lebih mewah lah kayak gitu. Nah di sini kan Studio Love itu ada 3 yang dibangun. Dia minta 4. Jadi kita akan bangun 1 lagi. Jadi istilahnya show unitnya itu nanti kita bisa pakai show unitnya 12 bulan kemudian dia pakai gitu. Jadi udah ada ngetap nih ceritanya. Handover betul ya. Nah jadi 40 hektar ini nih yang tadi saya dari Bapak, di mana ada kapling komersil, ada ruko, ada Studio Love, ada 3 residential. Ya ruko kan ada yang 1, 2, 3, 4, 5 ya ruko semua. Studio Love dari sini Studio Love, sama ada cluster gitu ya. Ini semua 40 hektar itu bukannya kita Paramount yang orang pintarnya tuh orang planningnya bla 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 gitu, enggak. Sebenarnya kita tuh konsepnya itu dari namanya tuh AEDAS Pak, konseptualize-nya untuk membuat Pasadena Central District. AEDAS itu apa? AEDAS itu adalah the world leading global architecture. Jadi itu dia adalah Biro Arsitektur Internasional yang dari tahun 2002, ini 23 tahun bergerak di bidang landscape, desain dan sebagainya. Di mana perusahaan itu adalah kolaborasi dari 3 perusahaan luar, dari Australia, lalu dari Hong Kong sama Britania, Hong Kong sama Australia. Itu yang membentuk AEDAS. Jadi kita memang sengaja dari Paramount tuh kita pengen kasih the best lah buat sebuah konsep kawasan komersil tapi yang hidup. Nah, ini saya bilang hidup seperti apa nih? Kalau kita ngomong simpelnya lah ya, ngomong secara gampangnya, ini ruko bakalan rame nggak? Maksudnya gitu kan? Ya, ini kan 3 klaster nih Pak. Ini udah jadi. Ini udah dipasarin, betul nggak? Ya kan? Ini nextnya pasti klaster juga kan, rumah premium. Satu klaster kita itu kurang lebih 300 unit. Nah, ini berarti 3 klaster kurang lebih tuh 1000 rumah. Ini yang istilahnya tuh cuma walking distance, cuma nyebrang aja tuh sampai jalan, bener, nggak perlu butuh effort, harus ke sini, harus kemana. Contohnya tuh tinggal nyebrang doang, tinggal nyebrang aja ya ke ruko tersebut. Ini yang pertama nih, yang paling terdekat dong, bener nggak? Karena ruko rame itu bukan berarti nih rukonya harus khusus dipulupat banget kayak gitu loh. Itu sebenarnya orang ke sono pun kadang males-malesan ya. Karena menurut saya tuh beberapa ruko yang ada di jalan besar, kalau kita nggak niat ke situ tuh males lah, karena kebanyakan mobil trafficnya cepet gitu kan. Tapi yang rame itu adalah apa? Orang ingin iseng-iseng makan siang, ya kan? Cari makan lah, hangout lah yang dekat dari rumah, yang dekat dari kantor. Kayak itu kan contoh ruko Anifa, ruko Medicine. Itu yang ramai siapa? Kita juga. Yang kadang makan siang yuk guys, gitu kan? Kesini. Nah itu. Itu yang saya di Anifa aja ada Alista, Samara, Kadelia, Bosco, Nara.
ya kan? Itu ada 5 klaster. Masing-masing klaster banyak. Masing-masing ya kurang lebih sekitar 300 unit lah kurang lebih. Itu kan berarti udah berapa tuh? Ya kan? Nah, itu yang istilahnya yang dekat sama Paramount nih. Belum lagi kan teman-teman tahu ya, Nara Village ini ada Nara juga kan. Sebelahnya itu Greenwich. Ya kan? Kesini BSD ya. Ini itu belum nih. Malibu ada 500 rumah dalamnya. Terus Amarillo, Latigo. Nah, ini AEDAS itu bagusnya apa? Kita membuat sebuah konsepnya itu membuat sirkulasi jalannya itu nggak mati. Istilahnya nih dari arah boulevard ini ya. Ini belok ke arah kiri sini nih. Ini kan di belakang tembok sini kan, belakang tembok GPV kan. Tapi dari arah sini tuh dia nembus nih. Nembus munculnya ke klaster Amarillo, Bu. Jadi nggak ada ujungnya lah ya. Iya, dari sini ke sini, ini ke Amarillo dan sekarang sudah ada, udah tembus. Dari sini ke Amarillo, ke Latigo, ke Carrillo tuh dari sini. Jadi kalau dari Amarillo mau ke ruko ini, ya, tinggal keluar sini belok ke kanan lagi udah ketemu di sini. Nah, itu yang terdekatnya nih istilahnya. Apalagi ya boleh dibilang ini kawasan perempatan ya, di mana kalau misalkan ruko-ruko di Paramount biasanya tuh udah lebih terkenal untuk lebih hidupnya lah gitu kan. Kalau kita lihat tuh ruko-ruko kayak Madison, Hanifa, Visa, orang udah oh ya di situ baru tahu deh misalkan kayak gitu kan. Nah, ini tahu nggak, ini ruko yang jarang ada. Ini mungkin belum beberapa agent kan kadang tuh suka banyak ruko tapi dia nggak fokus yang mana. Jadi konsumen terkadang tuh dia nggak mantep, gue beli apa ya, gue pusing nih mau pilih apa gitu kan, bener nggak? Tapi ruko ini ruko yang menurut saya tuh prospek depannya bagus banget. Karena kenapa? Ini kafling komersil ya. Pertama nih sebelum ke ruko nih ya kita jual nih misalnya, ini ada kafling komersil. Misalkan kalau Bapak Ibu ada yang pengen cari kafling komersil lah ya buat usaha di boulevardnya nih, kita ngomong boulevardnya dulu nih misalnya ya. Di sini tau nggak boulevardnya ukurannya luasan berapa tanahnya yang kita pasarin? Tembak berapa di boulevard? Berapa Pak? 5.000. Nah betul, ini 1.000 itu jarang loh. Boulevard itu rata-rata ya, kan gue di Alam Sukra ya, paling kecil tuh 6.000 meter. Paling kecil di boulevard ini di boulevard Gading Serpong. Kalau misalkan kita lihat kayak punya mungkin Sumarekon atau BSD, di boulevardnya dia jual pun udah ribuannya tuh nggak cecengan lagi, nggak seribuan lagi. Nah ini masih luasannya 1.250 tuh masih dapet. Yang istilahnya tuh yang nggak terlalu gede-gede banget, tapi dapet kafling yang di boulevard. Nah di sini kita punya kafling, ini 85 ya namanya. Kenapa 85? Karena hitungannya dari arah sini lah, dari arah Betsaida lah, blok lot berapa, ini ke sini ya. Ini 85. 85A ini udah sold. Itu nomor ya. Iya, 85 lotnya Pak. 85. Iya, 85 ini dulu tuh tempat yang ada kontainernya nih. Dulu kan ini ada kontainer ya, ada kayak semacam videotron di sini kan. Ini udah sold, ini buat perkantoran. Nah ini 85B, ini yang jual adalah agent properti juga. Ini kebetulan kalau kafling komersial itu biasanya agent properti yang jual ya, karena kan mereka punya relasi yang bagus ya. 85B ini dijual, akan dibangun apa? Kayak semacam kafe. Ini yang beli itu grup Endorphin. Kalau Bapak tahu tuh rupa Anifa, Interesan Endorphin. Nah dia mungkin di sana karena udah lumayan maju ya, jadi dia tuh beli di sini gitu. Beli di sini dia kan bangun lebih besar lagi, lebih bagus lah kayak kafe restorannya gitu. Ini 85C ini masih available. Ya ada 85D juga untuk kantor gitu. Nah ini 1.250. kurang lebih 1.200-an lah, karena kan dia ukurannya berbeda-beda ya, tanahnya kan nggak persis sama gitu. Nah kalau harganya ini masih di 31.200.000 per meter. 31 juta. 200.000, 31,2 per meternya. Karena sebenarnya gini, kalau kita lihat nih, wah harganya segini ya, gitu ya. Tapi ini yang beli harga segitu lah yang beli, bener nggak? Karena dia tuh belinya istilahnya ukurannya tuh nggak gede. Kalau dia beli misalkan nih contoh, harganya nggak begitu mahal, tapi ukurannya harus beli 5.000, harus beli 6.000 kan dikali 6 gede tuh, ini kan 1.000. Dan tetangga kita juga seberang kita juga jual juga harga segitu juga Pak, Sumarekon. Jadi bukannya kita beda sendiri, mereka juga sedang juga harga segituan juga gitu ya. Ini 85, ini rencana itu, ini anchor Pak, akan jadi anchor tenant.
Jadi anchor tenant itu ada dua. Maksud anchor tenant adalah perusahaan yang dengan Paramount tuh mereka beli, tapi mereka buat sesuatu yang berbeda gitu loh. Dimana di sini ini rencananya ya, ini sih yang info dari orang retail, ini akan dibangun mall, kayak mall kecil lah, kayak model Hampton gitu, infonya kayak gitu ya. Cuma nanti kalau lebih lanjut lagi. Lalu yang kedua di sini tuh ada anchor tenant lagi. Itu yang beli itu Grup Jarum, Pak. Jarum. Ini Grup Jarum. Udah dibeli. Ini tadinya mereka beli cuma 7.000 meter, jadi tambah lagi 3.000 di 1 hektar. Di sini lokasinya mereka beli. Ya, Grup Jarum. Nah, rencana mereka membangun itu adalah mega hypermarket sama mega elektronik. Jadi rencana itu mungkin infonya sih mungkin kayak Range Market lah sama Bibi. Nah, di sini gitu. Ya, di sini Bu. Maksudnya satu ini. 1 hektar ini. Jadi kenapa misalkan kayak Grup Jarum dia beli 1 hektar? Awalnya ini kita tuh nggak jual yang segede ini. Awalnya itu ini kan belum ada nih tadinya ya. Kita tuh adanya tuh deket Black All, kafe komersial 2.100. Nah, setelah ketemu sama pihak manajemen kali-kali ternyata kebutuhannya nggak 2.000, lebih gede, sekitar 7.000-an lah awal-awal gitu. Akhirnya Paramount buka buatin area di sini buat khusus buat dia gitu loh, sebelum ada desain seperti ini. Nah, kenapa dia dari 2.000 kok mau jadi 7.000 sampai 10.000? Karena dia tuh lihat ke depannya nih, ini adalah kalau kata istilahnya nih, kan di buku nih ada nih maaf ya, ini adalah jual lokasinya, yang sebetulnya kenapa nggak semua teman-teman sales tuh yang lagi notice gitu, oh iya karena ada ini beli kayak seperti ini gitu kan. Tapi ini nggak main-main loh, lokasi ini adalah lokasi yang terusan ke BSD-nya. Dan kalau kita lihat BSD juga pasar di daerah sini tuh premiumnya mereka, kayak Cluster Armon ya kan, itu kan rumahnya juga rumah premiumnya mereka kan. Dan dia lokasi yang selalu bilang tuh kayak kita ke Gading Serpong, mereka tuh bangga banget ke Gading Serpong. Nah, lokasi Gading Serpong itu karena dari ini, padahal lokasi kita itu lebih ke arah rame dan terpusat gitu. Kalau lokasi boulevardnya itu nggak sebagus ini, mungkin nggak worth it harga segitu. Tapi ini lokasi bagus banget gitu. Dan ini berita baiknya apa? Kita punya rukonya ini harganya cuma 3,6 M. Jadi kalau ini misalkan dia mau beli kafling, ya kan? Ini pun juga masih worth it juga sih, 1.000 meteran, harganya 30 M kan. Dia bisa bangun gedung 8 lantai, 10 lantai itu bisa. Tapi kalau misalkan budgetnya ini 3 M doang misalnya gitu ya, tapi mau di boulevard, ya bisa beli ruko. Ini rukonya bagus apa? Rukonya itu pertama nih, Paramount tuh boleh dibilang tuh salah satu developer yang mengawali produk kita dengan parkir on street sebelum follower si developer lain nih on street. Terusnya kan mereka baru ngikutin kita nih ya, karena kita tuh terus terang waktu tahun kemarin aja kita dapat menyabet 2 piala sebagai the best commercial product, the best commercial sama the best on ship tingkat Asia gitu. Ini Paramount nih gitu kan. Nah, di sini kita rukonya itu parkirnya on street nggak bayar, dan dari mana-mana tuh bisa nembus gitu loh. Kan teman-teman tahu ya, kayak ruko Anifa, ruko Magiore, kenapa rame? Karena terkadang kita tuh kalau mau ke ruko itu, kadang kalau target parkir itu ada kebablasan, kadang motornya jauh, kadang jadi males. Tapi kalau misalkan parkirnya kayak on street dan memudahkan untuk orang datang, wah, aduh kelewatan sini nih misalnya nih, yaudah deh ke arah sini deh, bisa ke sini deh, bisa ke sini deh, gitu loh. Terus kalau kata ke ruko, pernah nggak ngerasain? Aku pernah nih pengen makan apa, rukonya rame, akhirnya keluar lagi tanpa ke ruko itu dan bayar gitu kan, kita nyesek banget kan. Udah masuk parkir. Ya sebel banget kan. Nah kalau ini kan rukonya tuh dari pinggir kita lihat nih, di kaca nih, udah banyak orang ngantri, udah nggak mau di situ deh, kita bisa pindah ke tempat lain. Terbalik. Iya, bisa membuat area ini tuh hidup. Nah makanya di sini kelebihan Paramount itu selain lokasinya bagus, parkir on street, kita tuh kuat di area apa namanya tuh anchor. Anchor itu adalah brand-brand besarnya Pak. Nah di sini nih kita kan jual itu cuma 3 blok ya.
Yang di sini nih, ini blok F, blok G, blok H, blok I ya. Di blok F ini kita tuh ada bagian retail tuh udah tutup 2 unit nih buat anchor. Terus di blok H juga tutup 2 unit nih buat anchor. Karena kenapa? Kita pengen area dalamnya juga ramai gitu. Nah selain itu, ini kelebihannya apa? Nah teman-teman lihat deh dari sini deh. Maaf ya Pak Raka. Ya. Enggak, kita bisa kayak gitu juga kan. Kalau sebelumnya tuh kayak ruko Anifa itu memang ada anchornya tuh untuk Alfamart sama apa tuh Alfamart sama ini Pak, makanan Jepang kalau nggak salah tuh namanya Donburi apalah gitu kalau nggak salah ya, itu ada itu. Terus kalau misalkan seperti di apa namanya, seperti di ruko Magiore itu kan ada kayak apa Kue Aho, terus juga ada apa namanya tuh Sentosa Seafood, ada Lantai Fong, ada Fuheng, itu anchor-anchor besarnya gitu yang membuat crowd daerah situ gitu loh. Kalau misalkan di Pisang Grande tuh ada toko roti TLJ gitu kan. Nah kayak gitu-gitu deh kita buat anchor-anchor besarnya. Nah di sini kita lihat nih, ini kan memang ada kafe komersial kan. Tapi tau nggak, orang sampai pikirin banget supaya rukonya nggak mati. Dengan apa? Kafe komersial ini kalau ke orang beli itu nggak bisa bangun sembarangan. Dia tuh harus bangun tuh 2 fasad Pak. 2 fasad maksudnya apa? Dua muka. 2 muka. Depan sini orang bisa masuk nih dari sini kan, ya kan? Betul. Nah di belakangnya itu wajib ada pintu belakang yang nembus ke arah ini. Ini namanya apa nih? Ini adalah namanya Pasadena Walk. Pasadena Walk itu jadi area untuk pejalan kaki yang kita buat selebar 7 meter nih. Di sini nih ya. Oh, yang ada pohon-pohon ini. Iya ceritanya nih 7 meter dari arah sini sampai ke sana nih. Dibuat hijau lagi. Iya dibuat hijau, dibuat ada nanti pop up store gitu loh. Dan ini ruko ini juga akan mendapatkan keuntungan. Dari mana? Dari yang punya kafling. Kita bayangin dong kalau nanti udah jadi kantor perkantoran, itu karyawannya nggak bawa bekal misalnya nih. Aksinya di sana. Iya gitu loh ya kan, apa mikirin gitu. After working hoursnya di sana. Iya. Ngopi-ngopi cantik di sana. Sore-sore yuk kita buka puasa bersama, Iya, misalnya gitu bukber, kan. iya. Atau misalnya ayo guys kita karaokean misalnya. Kalau nggak kita, aduh nih mau lebaran nih, aduh gue daripada ke mall jauh nih, udah kita lihat deh di sana ada jualan baju apa, misalkan gitu kan. Dan turun deh. Karena kan kenapa? Karyawan itu terkadang waktunya tuh terbatas. Berangkat jam 9 atau dari pagi, pulang tuh udah malam kan, udah sore kan. Kadang mereka ada waktu paling ke mall, tapi kadang aduh udah capek deh, males lah. Kalau kesini kan enak, lagi pas makan siang atau lagi Jumatan gitu kan, bisa turun dulu lihat-lihat. Atau misalnya nih mau beli odol lah, mau beli sabun nih di rumahnya habis, nanti kesini nggak perlu keluar rumah cari-cari kayak hal kecil kayak gitu kan. Kadang kita bisa bilang tuh di sini akan jadi ramai. Iya. Jadi Nah, nggak kayak kebanyakan kantor-kantor kayak di Sudirman itu cuma satu daerah gedung. Kalau ini ada unsur rekreasi. Ini kombinasi ya. Combine gitu. Nah, terus ini juga kafe komersialnya dia tuh harus dibangun dengan istilah tuh kayak detached. Detached itu maksudnya tuh gedungnya sendiri-sendiri dan dari arah luar ini tetap kelihatan di belakang tuh ada ruko. Oke, antar gedung juga ada gangnya kan? Ada kayak gangnya betul Ada Pak. akses Yang bisa, orang bisa nggak usah masuk gedung, tapi bisa Iya. akses ke sini gitu Bisa ya. mobil juga bisa lewat sini juga bisa. Tapi ya nggak sampai ke walknya, dia kan dibatasin kan kayak gitu. Ini ada beberapa kan bisa masuk kan. Nah, iya, nah ini kan walk nih Pak. Mm-mm. Nah, abis walk ini bagian sininya tuh adalah traffic mobil 2 arah. Jadi bukan cuma walk doang, kan ada walknya 7 meter kan. Ini mobil nih. Mobilnya sekalian parkiran kan. Nah, ini Ada akses mobil untuk masuk Lewat. ke belakang kan? iya lewat ke Dan belakang. kapasitasnya bisa 2 arah kan? 2 arah, dan ini 6 meter row-nya. Nah, karena kenapa? Ini tuh ada ruko-ruko yang menghadapnya ke walk. Ini ruko-ruko hadap walk nih. Iya. Gitu. Jadi dari walk ini nanti kan depannya parkir mobil, depannya lagi parkir ruko tersebut, baru masuk ke ruko.
Dan itu bisa buka meja. di tempat Bisa, rokok. benar Pak. Karena di konsep itu al fresco. Iya. Al fresco itu alfresco. bawahnya itu bisa buka meja, tadi Bapak bilang kan, duduk misalkan kalau misalnya pengen santai-santai, Iya. mau ngopi-ngopi, nggak mau Yang masih smoking Uh-uh. apa kan harus di luar. luar kan. Iya, kadang kan kita, tapi zaman sekarang COVID Oh. walaupun nggak ada, kata tuh ada juga nih. Iya pasti. Kadang ada orang yang nggak mau juga kan ke tempat AC gitu kan, Iya. pengennya Saya yang kalau mau fresh ngumpul air. aja, lu ngerokok. Wah, Gimana di sini nyari? Iya. apalagi kadang-kadang kita nyari untuk alfresco-nya itu sudah setengah mati loh kan. Benar. Gampang itu. Dan ini khususnya apa? Pertama ya, teman-teman lihat nggak? Ini kita ngomong ruko lah ya. Kalau Studio Love ini 5x20 ukurannya. Ini harganya di 8 eman. 8 eman nih. Ini 3 lantai. 3 lantai, tapi dia modelnya itu lantai 1 itu dia tinggi. Jadi tuh kayak ada mezannya gitu. Oh, Jadi 3 lantai setengah lah. iya. 3 per 1 lantai gitu loh. Jadi lantai satunya tuh dia ada ketinggiannya kurang lebih sekitar 6 meter gitu. Oh, dia ada mezanin. Mezannya, ya kayak Mezanin gitu. setengah ya kan. Nah ini Studio Love ya. Nah ini kan masih belum dipasarin nih. Walaupun nanti dipasarin dalam waktu dekat lah gitu ya. Nah kita ngomong ruko dulu deh yang udah dijual nih. Yang Gimana? ini udah dijual. Ini Nah. udah sold out. Ini sebetulnya belum sold out 100%. Tapi di sini yang hook udah habis, yang alfresco udah habis. Jadi yang available itu tinggal yang kayak di sini-sini nih, yang hadap ke arah jalan sini, tapi harganya di paling murah tuh 6M. Gitu. Tapi kalau pengen yang harganya 3 lantai apa 2 lantai tuh, Bu? di sini nggak ada 2 lantai. Oh, 3 3 lantai semua. Karena Oke. kenapa? Kita tuh ingin menjaga kestabilan harga. Pertama kan, kalau 2 lantai kan kita ada 2 emang apalah ya. Jadi kan harganya kan jadi hancur tuh. Iya. Kita nih 3 lantai semua dengan ukuran paling kecil itu ukuran panjang 14. Lebar. Lebarnya ada yang 4,5, ada yang 5,5, ada yang 6. Panjangnya ada yang 14, 15, 16, 18. Kalau badan semua di lebar berapa deh biasanya? Nah kalau badan ya, badan itu kalau misalkan ini nih ya, ini kan bloknya ada 4 ya. Nah ini F, G, H, I. Itu 3 lantai juga kan, Bu? 3 lantai semuanya ya. Kenapa nih kita buat nih ya, tau nggak? Paramount tuh apa terkenalnya tuh dia nggak pernah pelit namanya parkiran. Ya parkiran nih. Ini blok F itu cuma sedikit loh. Ini cuma misalkan ada 4 ruko plus ada 7 ya, 11 unit ruko nih. Ya. Tapi kita bayangin nggak, belakangan ada jalan. Ya kan? Ini ruko lagi nih. Belakangnya ada jalan. Ini ruko lagi cuma paling sampai 20, paling 15 unit lah jalan. Karena kenapa? Teman-teman bayangin nggak, kalau ruko itu yang sederetan itu ruko semua. Aku pernah ke satu kata agent lah ya, ada ruko A lah gitu, aku nggak bilangin ya. Dia rukonya tuh masih memanjang Pak. Iya. Nah itu aku aja tuh harus melihat, lah arti gini, ke ruko itu nomor berapa ya rukonya ya, jangan sampai kebablasan. Terus belum di gate-nya kan aneh tuh, kita kan jarang ke sono kan, jangan sampai lewat gate nanti muter baliknya jauh gitu kan. Nah terus saya akhirnya tuh pas mereka lagi pembukaan kantor tersebut, saya tuh kan banyak yang datang ya, karena memanjang begini rukonya. Iya. Saya tuh lewat yang dapat parkir sampai agak jauh parkir ke sini, kutuk-kutuk ke ruko ini, pemberkatan kantor rukonya, balik lagi jauh lagi. Nah kalau kita dibuat seperti ini tuh kita udah pikirin Pak, supaya apa? Ruko-ruko itu, masing-masing ruko itu, ini kan cuma 4 blok doang ya, tapi dia bakalan ada identitas masing-masing ruko. Kita bayangin misalnya contoh nih, tadi Bapak bilang, ini ada toko, nanti ada toko kopi misalnya, ini ada bakmi enak nih misalnya gitu kan, ini ada yang kita tahu kan, nanti kita kan mungkin pernah kemari, jadi sewaktu-waktu misalnya, oh mau makan bakmi, kita nggak bakalan kemari, kita bakalan ke sini. Oh, itu grupnya bakmi di sana. Ya bukan ngegrup-grupnya, misalkan contohnya kita udah tahu nih kita tujuan kita nggak bakalan, maksudnya tuh bingung gitu loh. Nggak bablas tuh. Iya. Kayak ruko di Anifa, tau nggak? Anifa itu kan rukonya banyak kan, tapi teman-teman tahu nggak? Misalkan contoh, saya mau makan bakso, kan ada bakso apa tuh namanya? Sana ada bakso enak lah misalkan gitu kan. Saya tahu nih, aku harus siap-siap nih. Di situ depannya tuh ada Hongwei nih, si dimsum nih. Dari sini aku harus belok ke sini, nemu tuh baksonya. Tapi kalau misalkan nggak kayak gitu, nggak ngeblok satu bloknya itu masing-masing gitu ya, kita bakalan tuh membosankan.
bener nggak? Bener. Ruko misalnya kamu ke ruko itu, aduh rukonya di mana ya? Belum nih ke parkir kagak on street nih. Iya. Kita ke sini, salah di belakang. Terus mobilnya apalagi kadang tuh nggak dua arah loh pak. Satu Ada aja. ruko kan suka satu arah kan? Terus Karena di ujung mampet lagi. benar, kadang tuh kayak gini misalkan contoh nih ya, Desak lagi. masuk sini, ini kan ruko gitu ya, lurus. Rukonya tetap kelewatan, wah kesini, Kita bisa aduh, putar balik. muter lagi jauh lagi gitu kan, nyari lagi. Nah kalau ini kan enggak, Kayak konsep di Anifa, saya pernah lewat, kelewatan bisa balik lagi. betul. Nah bayangin nggak, ruko Anifa yang bagian belakang itu aja lumayan ramai loh, berhasil. Aroma masuk tuh ya. Aroma masuk, menepi sejenak. Iya. Karena saya tahu suka cari-cari tempat buat presentasi kan, jadi kesini, kok rame juga ya. Padahal Anifa itu, ya, itu belakangnya kan paling tembok ya, walaupun dia nggak mati jalanannya ada terus tuh. Tapi ini bisa bayangin nggak, depannya, ya elah kalau kita lihat dari sini nih, udah boulevard, ya kan? Belakangnya rumahan yang kelasnya itu yang harga di atas 5M, yang kalau misalnya nih, aduh dek, mama nih mau masak nih, kurang garam, udah coba nyebrang sana ke Indomaret, dia kan dia jalan kaki, tinggal nyebrang doang, misalkan ngomong-ngomong ya kan, atau kita misalkan lagi ada keluarga datang, aduh mau makan nih, lapar nih misalnya, ya udah daripada kita bawa mobil bareng-bareng kan, yuk jalan yuk, di depan tuh ada ruko itu tuh ada makanan enak, nah nyebrang. Ini juga begitu di Pasadena misalnya nih, dia mau ini, tinggal nyebrang aja lewat dari walknya bisa ke ruko ini. Jadi ini adalah ruko yang boleh dibilang ruko yang menurut saya sangat bagus dan limited loh unitnya. Ini nggak banyak pak, cuma 52 unit saja, harganya 3M-an. Dan yang paling dahsyatnya apa? Cara bayarnya. Tahu nggak, ruko ya, KPR ya, harganya disamain nih sama cash. Misalkan gini, cash sama KPR harga beda. Misalkan contoh, cash sama KPR itu harganya beda, otomatis kan 2%, 3% kan. Misalkan harga rukonya 1M, KPR-nya tuh 1,2, 1,3 misalkan gitu kan. Ini disamain harganya, KPR sama cash sama. Tahu nggak, DP-nya di ruko berapa persen? Menurut Bapak, DP ruko? Normal. Ya, misal contohnya ruko Kalau ini deh. normal. Ya, normalnya deh. Normal biasanya mintanya 20 ya, 10-20 ya. Betul. Apalagi ruko-ruko yang udah pada jadi ya, ruko Iya. second ya, makanya gede nih, 20%. Ini ruko baru, fresh, Zero pasar DP. baru. Nah, kalau zero DP, kita tuh ngerasa bahwa kalau zero DP nanti tuh kesulitan nih teman-teman buat approval. Bang itu jarang ada yang mau DP 0, tapi ruko ya. Tapi ini dikasih kemudahan apa? DP 5% aja. Terus dibagi lagi nih Pak, 3 kali. Bertahap. Dibagi 3. Jadi contoh nih, misalkan ini harganya 4M. 4M dikali 5% berapa? 200 juta. Dikurangi booking fee 50 juta kan bookingnya kan? Tinggal 150. Itu tiap bulan cuma gocap. 3 kali. Udah gitu dia KPR. Nah itu ringan banget cara bayarnya. Approval bisa bank. Semua bank bakal begitu. Kita bank yang udah pasti bisa. Pertama bank BCA. Anda katakan hubungan baik sama BCA ya. Grup itu kan grup BCA. Kafling komersil aja nih, ya mungkin cuma Kafling Paramount yang bisa KPT sama bank BCA. Bisa tak kafling lain nih? Menurut saya ya. Berarti dia udah Bisa karena nggak bisa. Ini belum. Kenapa? Karena kan Belum sudah sertifikat bisa di KPT. sertifikatnya itu istilah gini. Ini kan Indo. PPJB. Ya, tapi karena kan si grup BCA juga ngambil di sini kan, dia kan udah tahu dong. Biasanya di mana tuh biasanya? Ini di sini grup Jarum Nanti dia 1 bakal hektar. bank Oh, itu juga Jarum. di Buktinya sih enggak deh. Kalau bank kan dia udah ada deket tuh Pak, yang deket BSD. apa? Selain BSD itu loh, yang deketnya depan Desa Ida. Kan jadi Sepang ada bank BCA. Iya itu bener Iya, tuh iya. sejalan sama ini Iya. ya kan. Nah di sini tau nggak? GL Hotel Iya. bahasanya. Nah di sini ya nantinya tuh boleh dibilang kafling ininya aja bisa KPT sama BCA, padahal 1000 ke atas ya. Dan jangka waktu paling lama udah berapa lama? 8 tahun bisa. BCA mau ngambil cuma KPT ya? BCA doang. KPT masih ke PJB bisa ya? Nggak semua developer mau. Biasa kalau KPT itu kasih komersil, beberapa bank nggak mau karena kan dia Kering, nggak ada jaminan. jaminannya cuma tanah doang.
Tapi karena si BCA-nya tahu kepercayaan aja. lokasi kita itu kan bagus banget di Boulevard, luas ribuan, dan kita juga kan kasih buyback kan, Iya. developer kan, dia nggak ngambil KTP itu bisa. Jadi kalau misalkan nih kafling komersil nih, mau ada yang mau beli, terus dia mau nyicil, udah aja suruh KTP. Kalau yang cash itu per meternya 31,2, kalau KPT 32,5 per meter. Iya kan yang ini beli itu KPT, kita tahu harganya gitu, harganya karena kan ada kayak buyback gitu kan, jadi dia harganya juga beda sama cash. Oh, ada fasilitas buyback. Nah ini kan ruko tadi KPR ya, misalnya nih, waduh saya KPR-nya udah kolek nih banyak nih, tapi ini pengen beli, atau pengusaha yang nggak mau kredit lah ya, males ngutang ke bank, mau cash tapi pengen diputerin duitnya, dia mau bertahap misalnya nih ya, Bayaran bertahap. Nah bertahapnya kita kalau pengen harga sama kayak cash itu bisa DP-nya cukup 10% aja, 10%, sisanya 90% dibagi aja setahun setengah, 18 bulan. 18 bulan ya bisa. Iya, itu sama kayak cash. Misalnya nih, dia mau lebih panjang. Saya mau panjang berapa tahun? 4 tahun. Kita bisa 4 tahun ruko, ya. Terus pasti orang nanya dong, harganya berapa nih? Bertahap. DP-nya itu 30%, ya. Sisanya itu 4 tahun flat. Beda harganya nih, Pak. Cuma berapa coba? Cuma totalnya ya 8% selama 4 tahun, beda harganya, yang berarti setahunnya cuma 2% doang. Kan maksudnya ini dong, mau bertahap 4 tahun, setahun cuma beda harga 2%. Ya kan dapat ruko di sini. Dia nanti kalau misalkan ada rezeki mau lunasin atau apa, dapat lagi potongan harga. Jadi ada hitungan NPV lah dari developer, jadi makanan penalti malah kena diskon lagi gitu. Nah misalnya DP 30%, ada nggak DP 20? Ada, cuma kan harganya mungkin lebih beda kan, lebih nggak 8% selama 4 tahun, Lebih kecil. lebih besar dong karena kan DP-nya lebih kecil, ini kan DP 30. Tapi misalnya nih, oh ini saya kagak mau pakai DP, tanpa DP aja dibagi flat, ya bisa nggak? Bisa. Kita kalau dibagi flat itu bisa sampai 3 tahun, bahkan bisa sampai 4 tahun tanpa DP. Tapi kalau 4 tahun itu karena kan agak lama ya, kita tuh memang harus masuk tuh selama setahun setengah 45%. Kenapa? Karena kalau misalkan uang udah masuk 45%, di Paraman ada kebijakan bisa IMS, Pak. IMS itu izin menempati sementara, jadi rukonya itu bisa dipakai walaupun masih bertahap. 1,5 tahun itu istilahnya selama pembangunan juga kan? Iya, jadi kalau 18 bulan ya selama bayar bertahap itu pokoknya udah masuk 18 bulan lah. Kan bangunannya Selama lagi proses. 45%. Kalau rukonya jadi 2 tahun. Oh, malah sebelum pembangunan udah harus Harus udah masuk 45%. Iya, kebijakannya kayak gitu kalau bertahap. Ya. Terus kalau tanpa DP, harganya berapa? Beda harganya. Kan gampangnya nih ya. Beda harganya tanpa DP 4 tahun itu hanya 16%. Setahunnya cuma 4%. Itu tanpa DP tuh. Gitu. 4% gitu. Itu kalau tanpa DP. Kalau misalnya nih, misalnya kan kita kan tahu ya kalau developer di Paramount itu kan komisi buat sales itu kan 15